Oke, baik, kita pindah dari Zoom ya. Sepertinya Zoom-nya ITERA ada trouble. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan penjelasan pada kontrak perkuliahan. Oke, jadi memang tadi, oh ya, sampai UTS ya. UTS itu setelah UTS kita akan mempelajari kompresor, lalu fan ya, kompresor, fan, ini saling bersinggungan ya, kompresor dan fan. Lalu ada sistem pendingin ya setelah itu. Nah, sistem pendingin ini kalau kalian sudah mengambil sistem tata udara atau STU itu apa namanya, materinya juga bersinggungan ya, terutama materi-materi di awal dan di akhir sistem pendingin, karena di sistem pendingin itu ada kompresor, ada kondensor, ada katup ekspansi, dan ada evaporator. Jadi pada sistem pendingin itu mencangkup utilitas atau peralatan energi yang paling kompleks ya. Maksudnya paling bisa dianalisis dan dipelajari secara langsung. Nah, setelah itu di pertemuan-pertemuan terakhir, mungkin nanti kalau sempat saya akan menjelaskan tentang heat exchanger atau alat penukar kalor. Dan ini juga paling banyak dipakai pada dunia industri di terutama bidang energi ya. Kalau di telekomunikasi dan elektro, heat exchanger itu sebagai utilitas support ya, jadi supported utility atau penunjang ya daripada sistem yang sudah dibuat. Nah, itu apa namanya, heat exchanger atau alat penukar kalor. Nah, pada pembelajaran di mata kuliah ini atau mata kuliah pemanfaat energi itu dilakukan ada 6 kategori pembelajaran. Jadi ada ceramah ya atau penyampaian mata kuliah secara langsung dari saya. Biasanya saya menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan ini. Lalu ada diskusi. Nanti di dalam perkuliahan itu saya bisa tanya kalian atau kalian tanya saya, jadi tanya jawab ya dalam perkuliahan. Lalu setelah perkuliahan itu ada kuis, biasanya di akhir perkuliahan atau di awal perkuliahan. Itu saya selipkan kuis, tapi tidak setiap minggu ya ada kuis. Jadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali kita adakan kuis ya. Setelah itu tugas yang saya berikan, biasanya kalian kumpulkan dalam waktu 1 minggu atau setelah perkuliahan itu selesai dan sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Lalu ada UTS dan UAS seperti biasa. Nah, tugas itu ada individu, ada kelompok. Ini baru rencana saya, jadi ada individu dan kelompok. Tapi kalau tidak ada kelompok, tugas individu yang dipakai, atau kalau tidak ada tugas individu, tugas kelompok yang dipakai sebagai penilaian. Nah, kriteria penilaian atau indikator-indikator yang telah kita yang 6 ini ya, strategi pelajaran ada indikatornya dan itu ada penilaiannya. Jadi penilaian itu sebanyak 100%, di mana 100% itu terbagi dalam 5 kategori tadi. Ya, jadi ada apa namanya, nah ini tugas individu ini biasanya saya pilih salah satu. Jadi ada tugas individu, kuis, ya, diskusi tidak ada penilaian,
Yang ada penilaian itu kuis ya. Kuis, tugas individu, tugas kelompok. Nah, ya jadi totalnya hanya ya ini 110% ya. Harusnya 100% saja. Nah, jadi mungkin ini kita kecilkan ya presentasinya. Sini tugas individu 15% ya, biar pas. Atau gini aja, tugas individu dan tugas kelompok saya buat ini aja. Nah, ini 15 ya. Jadi tugas individu dan tugas kelompok nanti dipilih salah satu. Dipilih salah satu yang dimana nanti kita kita totalkan menjadi 100%. Jadi 30 ya. Ini ya. Jadi total 100%. Lalu dalam kategori penilaian, poin ke-7, ini ada penilaian dalam bentuk huruf, nilai mutu, dan status penilaian ya. Jadi range yang didapatkan, ya tahulah kalian ya, kalau lebih dari 80 poin nilainya itu A, nilai hurufnya, nilai mutunya itu 4. Ya. Dikatakan lulus. Sampai ke C ya, C itu poin penilaiannya atau nilai mutunya itu 2 dan status penilaiannya lulus. Yang tidak lulus itu D dan E. Ya. Tapi saya harapkan ini tidak ini ya, gitu. Jadi ya D dan E ini. D. Pengennya sih A semua ya, atau A, B, A, B gitu. Jadi nanti apalagi mata kuliah pilihan seperti mata kuliah pemanfaat energi ini, penilaian D dan itu saya hindari ya. Bahkan B, C, dan C juga itu saya hindari kalau tidak berkaitan banget ya kalian ya. Yang penting kalian mengerjakan tugas, lalu ikut UTS, UAS yang benar, mengerjakannya juga yang serius, lalu kuis. Soalnya nanti dapatnya di range atas semua ya. Nah ini kita bisa hitung nilai akhirnya seperti ini. Topik pembahasan atau jadwal perkuliahan seperti ini. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Pertemuan 16 ini adalah UAS-nya atau ujian akhir semester. Nah, UTS dan UAS ini biasanya kalau saya lebih suka esai ya. Esai. Tapi nanti apakah itu dalam bentuk online atau tatap muka itu nanti saya diskusikan kembali dengan PJ-nya, Pak Rihardian. Ya, jadi bisa dalam bentuk online, saya awasi langsung, atau kalau saya tidak bisa mengawas, biasanya Pak Rian mengambil alih dan diadakan ujian tertulis secara tatap muka, offline, baik itu UTS dan UAS-nya. Jadi persiapkan diri kalian dalam hadapi UTS dan UAS. Jadi tidak ada alasan tidak masuk UTS dan tidak ada alasan tidak masuk UAS ya. Karena sudah diberitahu jauh-jauh hari. Jadi persiapkan materinya, persiapkan cara belajarnya, persiapkan kesehatannya, terutama kesehatannya. Ya. Lalu dalam hal tata tertib ya. Nah, tata tertib ini ya seperti perkuliahan pada umumnya ya. Jadi ada kewajiban saya dan kewajiban mahasiswa. Kalau saya kewajibannya hadir 100% ya. Jadi sebelum mata kuliah itu dimulai, saya sudah membuat presensi nanti di Google Classroom, lalu membuat link ya sebelum perkuliahan
kalian membuat link perkuliahan, apakah itu di Zoom atau di Google Meet. Lalu saya nanti kalau ada pergantian jadwal, saya diskusikan juga dengan kalian apakah bisa dipindah ke hari lainnya atau minggu depannya. Lalu ya layaknya mahasiswa dan dosen ya, jadi kita inilah berpakaian yang rapi. Kalau kuliah pagi itu mandi dulu, jangan kayak sekarang pasti ada yang nggak mandi. Kuliah nggak mandi terus kameranya di off kan, bisa seperti itu. Lalu saya memberikan nilai yang adil dan objektif ya, itu adalah hak dan kewajiban saya. Lalu kalau kalian ya kalau terlambat saya biasanya memberikan presensi itu 1 jam ya, atau 59 menit ya, kurang dari 1 jam kurang 1 menit, memberikan presensi di Google Classroom ya. Jadi di situ semua tergantung dari pertemuannya. Kalau pertemuan satu ya di pertemuan satu, pertemuan dua di pertemuan dua. Kalian cukup klik saja pilihan hadir ya, hadir atau tidak hadir. Nah, apabila kalian tidak hadir, nanti kalian izinnya di grup aja ya, tidak usah japri saya. Izin saja langsung di grup WA. Pak, saya tidak bisa hadir karena gini-gini. Nah, jadi ya sekali lagi 80% kehadiran. Jadi kalian bisa maksimal hanya 3 kali ya, 2 atau 3 kali kalian tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin. Nah, kalau sakit, sertakan foto atau scan surat keterangan dari dokter bahwa kalian sedang sakit pada hari itu. Lagi, ya wajib mengikuti tugas, maksudnya presentasi itu tugas ya, tugas dan ujian UAS dan UTS. Kalau salah satu tidak mengikutinya, sudah otomatis kalian tidak lulus atau mengulang lagi ya, saja. Kenapa saya bilang tidak lulus? Karena bobot UTS dan UAS yang tadi 30%. Jadi yang paling besar itu UTS dan UAS. Jadi mohon diperhatikan dalam kontrak perkuliahan ini. Kalau tugas individu atau kuis itu masih bisa disusul ya, masih bisa saya berikan kembali. Tapi kalau UTS dan UAS itu dilakukan hanya sekali. Dan tidak ada pengulangan untuk UTS dan UAS. Oke, lagi. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan. Oke, ya baiknya mandi lah ya, walaupun di sini tidak tertulis ya. Mandi, kalau kuliah pagi kalian mandi, lalu berpakaian rapi, lalu mengikuti perkuliahan dengan bawa catatan ya. Dan yang terakhir adalah referensi. Referensi ini saya dapatkan dari banyak hal ya, banyak buku-buku juga yang menjadi referensi. Dan yang terakhir adalah ini kontrak perkuliahan. Jadi tadi siapa yang tadi yang ketua kelasnya siapa? Ade Aliusa ada di sini. Pak. Nah, Adik nanti tanda tangan ya. Ini saya kirim ke Google Classroom. Jadi caranya seperti itu. Lalu kamu tanda nanti dikirim lagi. Kirimnya ke GC lagi, Pak. Classroom lagi. Baik, Pak. Saya kirimkan dulu ya. Google Classroom. Saya stop dulu presentingnya.
Ya, langsung selatan. Oh iya, sebelum saya kirim ada yang mau ditambahin nggak di kontrak perkuliahan? Apakah ada hal-hal yang ingin ditambahkan dalam kontrak perkuliahan sebelum sebelum adik Kaliusa tanda tangan ya? Kalau nggak ada saya kirim ya. Nah, adik saya share di Google Classroom. Silakan nanti di-download, ditanda tangan, habis itu kita di-upload lagi ya. Tanda tangannya bisa scan, bisa langsung. Baik, Pak. Nanti terakhir saya tanda tangan juga. Atau bisa pakai barcode. Pakai barcode ITERA itu bisa loh. Kamu juga bisa menandatangan pakai barcode. Lalu apalagi itu oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Sudah terlihat materi yang saya share? Sudah, Pak. Oke. Baik, ini pustaka yang saya pakai dalam uh, menyampaikan materi mata kuliah pemanfaat energi ya. Jadi ada berapa? Ada 7.
7 yang disampaikan. Jadi mungkin ada beberapa juga yang tidak tercantum, tidak semuanya saya cantumkan ya dalam materi-materi yang saya sampaikan. Jadi ada poin-poinnya saja. Juga beberapa sumber biasanya saya ngambil dari tulisan yang ada di internet atau dari YouTube, yang video dari YouTube yang ada di internet. Sumbernya juga sudah saya cantumkan di masing-masing slide ya biasanya. Kalau ada gambar, ada sumber bacaan itu biasakan juga kalian mencantumkan sumbernya. Jangan tidak dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan berarti gambar atau video itu ya milik kalian. Tapi kalau bukan kalian buat, alangkah baiknya jika malah wajib ya kalau sekarang, bukan karena apa-apa, karena kita menghindari plagiarisme ya. Jadi kalau ada gambar dari luar, kita tarik sumbernya dan kita cantumkan. Oke. Kita masuk ke mata kuliah atau pertemuan pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang pompa ya. Jadi selama 7 pertemuan ke depan ini paling banyak kita bicara tentang pompa. Nah, pompa itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya pompa di atas dengan pompa yang di bawah? Nah, kalau kayak gini biasanya kita diskusi, tanya jawab. Jadi tidak cuma saya saja yang menyampaikan, tapi kalian juga bisa mengutarakan atau menjawab apa yang saya tanyakan atau bahan yang kita diskusikan. Nah, yang pertama, apa bedanya gambar pompa yang di atas dengan gambar pompa yang di bawah? Pompa yang di atas dengan pompa yang di bawah. Silakan. Kalau ada yang ingin menjawab. Ya, langsung. Michael Harhat. Izin menjawab Pak, untuk pompa yang di atas itu Pak lebih memindahkan fluida cairan, sedangkan yang bawah itu fluida gas Pak. Oke. Ada lagi penjelasannya? Untuk penjelasannya Pak, fungsinya itu memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari penjelasan perbedaan yang di atas dan di bawah? Oke, silakan. Godang siaran. Kalau yang di atas itu Pak, itu pompa air listrik, sementara yang di bawah masih menggunakan tenaga manual manusia Pak, itu Mas. Yang di atas menggunakan listrik ya, yang di bawah menggunakan tenaga manusia, manual. Bisa. Ada yang lain? Pompa sepeda yang bawah itu kan ya, yang di atas pompa air. Tadi temennya sudah bilang yang di atas memindahkan fluida cairan, yang di bawah itu memindahkan fluida gas atau udara ya.
Bisa. Yang lain ada? Ada lagi? Oke, yang pertama tadi sudah benar penjelasannya. Jadi yang di atas itu memindahkan fluida cairan, yang di bawah itu memindahkan fluida gas. Lalu teman yang kedua tadi bilang yang di atas listrik, yang di bawah secara manual atau masih menggunakan tenaga manusia. Ya, semuanya benar. Tapi tidak tidak ini ya, tidak benar 100%. Mungkin yang di atas bisa kita katakan bahwa itu pompa, tapi yang di bawah mungkin bisa kita katakan bahwa itu bukan pompa. Ternyata dua hal yang kita anggap sama seperti ini, namanya pompa, menjadi suatu kebiasaan kita juga ya, menganggap benda yang kita sebut hal yang sama tapi kita bilangnya berbeda. Contohnya itu dalam kita meminum air kemasan ya. Apapun air kemasannya kita sebut aqua, apapun deterjennya, kalau dalam mencuci baju ya, apapun deterjennya kita bilang Rinso. Apapun jenis utilitasnya kita bilang pompa. Kalau yang di atas jelas pompa karena dia memindahkan fluida dalam bentuk cairan. Tapi yang di bawah itu apakah bisa dibilang pompa kalau masih memindahkan fluida gas atau udara? Ternyata dalam konsep engineeringnya ini merupakan dua hal yang berbeda. Yang di atas pompa, yang di bawah itu bukan pompa, tapi lebih tepatnya adalah apa? Kompresor, ya kompresor manual. Tapi sering kita orang-orang, terutama orang kita di Indonesia itu menyebutnya pompa sepeda, pompa ban sepeda atau pompa ban. Sebenarnya tidak bisa kita salahkan juga dalam hal penamaannya karena itu sudah lazim sekali digunakan, tapi dalam prinsipnya itu dua hal yang berbeda. Tapi tadi temannya juga bilang bahwa fluidnya itu berbeda, Pak. Nah, itu saya apresiasi karena dia sudah tahu bahwa kedua hal ini untuk cara kerjanya mirip, tapi fluida yang dipindahkannya itu berbeda. Nah, yang di atas pompa itu yang kita bilang benar pompa adalah suatu utilitas yang memindahkan zat cair ya, atau fluida dalam bentuk cair dari satu tempat ke tempat tertentu. Biasanya pompa ini digunakan dalam memindahkan fluida dalam bentuk cairan itu dengan beda ketinggian. Kita akan bahas apa itu beda ketinggian. Kalau beda tempat saja itu tidak beda ketinggian, itu tidak banyak perlu pompa ya, hanya salurannya saja kita buka itu sudah otomatis mengalir. Jadi dari satu tempat ke tempat lain volumenya berbeda, tekanannya berbeda, udah otomatis langsung mengalir. Tapi kalau misalkan beda ketinggian itu tidak bisa otomatis. Padahal contohnya ada suatu kolam di bawah, tapi kolam itu yang di bawah itu kolamnya besar dan airnya penuh ya, suatu kolam di bawah. Nah, kolam ini memiliki air ya, air yang penuh.
Sedangkan di tempat lainnya, misalkan di tangga ya, itu ada kolam juga. Nah, tangga ini ada kolam juga. Kolam yang di atas tangga ini itu memiliki air yang sedikit. Padahal ini penuh, ini volumenya besar, ini volumenya kecil. Nah, itu tidak, volume air yang di bawah ini itu tidak langsung bisa dipindahkan ke atas. Karena apa? Nah, salah satunya ya gravitasi ya. Salah satunya gravitasi. Dia tidak bisa langsung dipindahkan ke atas. Ya bisa sih langsung dipindahkan menggunakan ember satu-satu, tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak dan besar juga. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan utilitas energi berupa pompa. Tapi kalau air yang di atas itu penuh, ya air yang di atas itu penuh, bisa nggak kita pindahkan langsung ke bawah? Ternyata di bawah kosong nih airnya, volumenya terbalik. Menurut kalian bisa nggak volume air yang di atas yang itu bisa dipindahkan ke kolam yang volume airnya itu sedikit yang di bawah? Dengan cara apa? Bisa menggunakan selang, Pak. Bisa menggunakan selang. Pakai pompa nggak selangnya? Manual juga bisa, Pak. Gitu, dari bawah diisap pakai selang, Bisa pakai selang. otomatis airnya akan berpindah ke bawah gitu, Pak. Oh, dipancing ya. Ya, Iya, jadi Pak. tidak perlu apa namanya pompa kalau memindahkan air ini ke bawah, atau kita buat saluran aja sini. Saluran kita kasih pipa, kolamnya kita lubangi, di sini kita kasih pipa atau kita kasih selang gitu ya ke bawah langsung, udah langsung mengalir. Tapi kalau dari bawah ke atas, bawah yang penuh itu tidak bisa langsung. Itulah sebabnya pompa itu berkaitan langsung dengan ketinggian. Jadi kalau ada beda ketinggian seperti ini, itu merupakan faktor utama dalam pemilihan pompa, baik itu dalam dayanya, energinya, lalu kecepatannya, debitnya, dan lain sebagainya. Lalu pompa itu ya tadi seperti saya katakan merupakan utilitas yang sering dan banyak dipakai dalam hal rumah tangga, lalu perkantoran, industri, lalu transportasi. Ya. Ternyata transportasi itu ada pompanya. Tahu nggak pompa apa yang digunakan? Maksudnya, oke, kalian punya kendaraan, motor atau mobil, pakai pompa tidak? Kalian punya kendaraan nih, motor, sepeda motor ya maksudnya ya, atau mobil. Apakah itu memakai pompa? Ternyata kendaraan kita itu ada pompanya loh. Kalian tahu nggak di mana pompanya? Di bagian tangki apa, Pak? Minyak, Pak. Memindahkan minyak ke mesin.
bukan pompa yang ini ya, bukan kompresor atau pompa yang kalian taruh di bagasi ya. Nanti suatu waktu kalian pecah ban atau ganti ban itu bisa diisi sendiri anginnya, itu bukan itu maksudnya. Nah, ternyata pompa yang ada di kendaraan itu ada di dalam tangki BBM kita. Kita ada pompa. Nah, kalau kendaraan kalian berbahan bakar bensin itu ada namanya pompa bensin. Kalau mobil kalian itu berjenis mesinnya diesel, itu ada pompa solar. Kan kalau mesin diesel berbahan bakar solar, itu ada pompa solar. Nah, ternyata ada. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengalirkan fluida atau BBM dari tangki yang berisi bensin atau solar itu ke mesin, ya, ke ruang bakar. Jadi ada pompanya. Jadi dalam hal ini apa namanya, pompa di kehidupan sehari-hari itu sangat dekat sekali dengan kita. Ya. Kalau industri sudah tidak perlu ditanya ya, semua industri itu pasti membutuhkan pompa ya. Karena mereka berkaitan langsung dengan fluida baik itu air, minyak, lalu apalagi alkohol, residu, apalagi minyak atau cairan-cairan fermentasi di dunia, di industri-industri kimia gitu ya, dan banyak hal. Transportasi gitu juga. Rumah tangga, pompa di rumah tangga kira-kira pompa di mana? Kalau tangga, utilitas tangga udah ada di rumah tangga. Tapi kalau pompa, contohnya apa? Misalnya Pak, Contohnya kalau kalian di rumah kalian punya sumur ya, sumur, atau di kos kalian punya apa namanya, sumur, itu pasti punya pompa. Karena kan sumur itu di dalam tanah, ya, memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada misalkan kalian punya bak mandi atau air tower ya, tower air. Itu kan letaknya lebih tinggi daripada sumber airnya yang merupakan air tanah. Nah, itu dipompakan ke atas, lalu setelah di tandon atau di tower air itu dialirkan kembali ke kamar mandi kalian atau ke wastafel kalian. Maksudnya seperti itu, bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk di kampus-kampus kita juga ya, itu memiliki pompa untuk dialirkan ke kamar mandi atau water closet. Ya. Jenisnya pun bermacam-macam ya, termasuk konstruksi, bahan materialnya, dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi pompa ini beda manfaat, beda jenis, beda bahan material, beda lagi nanti penggunaannya apa. Beda penggunaannya, beda lagi dayanya, efisiensinya. Jadi nanti bisa kita klasifikasikan pompa dan bagaimana cara kita merancang suatu pompa. Menentukan ya, sekali merancang dan menentukan pompa itu layak atau tidak dipasang. Dengan demikian, pompa merupakan salah satu peralatan yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi tahu ya bedanya yang di atas, pompa yang ini, ya, dan yang ini. Kalau yang ini bisa kita sebut pompa air, kalau yang di bawah kita bisa sebut sebagai pompa angin. Pompa angin kurang bagaimana gitu ya cara menamainya. Kompresor manual ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi di kita sudah lazim ini pompa ban sepeda, nah itu bisa juga. Nah, di industri, karena kita adalah mahasiswa, walaupun sangat dekat sekali itu adalah pompa air ya, tapi kita juga harus tahu
pompa industri ya. Industri. Nah, pompa industri ini salah satunya ada di industri pembangkitan listrik ya. Teman-teman elektro, teman-teman telco itu pasti sudah tahu ya apa itu PLTU, pembangkit listrik atau pusat listrik tenaga uap. Nah, PLTU ini dia kan menggunakan air laut ya, karena banyak PLTU itu yang di tepian pantai ya, atau di pinggir laut, karena dia membutuhkan air atau fluida yang cukup besar. Nah, fluida yang cukup besar itu diapakan? Ada yang di demineralisasi atau dihilangkan mineralnya itu untuk kebutuhan dalam boiler. Ada yang air itu tidak dideminkan atau demineralisasikan, tapi air laut itu dipompakan ke kondensor untuk proses kondensasi. Karena kita tahu bahwa PLTU ini mengubah air itu menjadi uap, lalu uapnya digerakkan ya menjadi listrik, dan uap yang telah digerakkan oleh turbin itu kan diputar kembali ke siklus tertutup ya, namanya siklus Rankine. Itu di di mata kuliah pengantar prodi pasti sudah saya sampaikan, terus di mata kuliah konversi energi juga mungkin sudah disampaikan. Nah, itu balik lagi ke kondensor. Nah, kondensor itu fungsinya adalah mengkondensasi uap yang telah telah dilalui oleh turbin, tekanannya menjadi turun, lalu masuk ke kondensor, diubah kembali uap air menjadi air. Nah, salah satu cara mengubah atau mengkondensasikan uap itu dengan mengalirkan air sebanyak mungkin dan serendah mungkin temperaturnya. Jadi volumenya tinggi ya. Nah, jadi kondensor ini di sini. Kondensor. Nah, kondensor ini volumenya sebanyak mungkin ya, dengan temperatur serendah mungkin. Jadi volume air yang masuk kondensor itu harus sebanyak mungkin dan temperaturnya serendah mungkin untuk proses kondensasi atau mengembalikan uap itu menjadi air. Nah, cara mengalirkan ke kondensor air laut yang telah yang mau dialirkan itu kan menggunakan pompa. Pompanya itu sangat besar dan sangat banyak. Kalau tidak sangat besar, sangat banyak. Mulai dari pompa yang kecil-kecil sampai pompa yang besar-besar. Nah, pompa itu dinamakan CWP atau Circulating Water Pump. Circulating Water Pump itu artinya apa? Ya, pompa untuk mensirkulasikan air ya, dari air laut ke kondensor. Itu kan cuma lewat saja ya. Nanti dikembalikan ke air laut. Berarti air lautnya jadi panas dong, Pak? Ya, air laut cenderung hangat ya, bukan panas sampai mendidih gitu, enggak. Air laut cenderung panas setelah dialirkan atau setelah melewati dari kondensor PLT. Itu cenderung hangat. Makanya kalau di output kondensor di PLTU itu biasanya kalau kalian sudah kerja praktek ya atau main ke PLTU itu banyak sekali ikan, bukan ikan ya, biota laut lah di situ. Karena memang biota laut kan suka air yang hangat ya. Dan, jadi tapi apakah berbahaya? Sejauh ini ada treatmentnya sendiri, tapi kalau kita lihat secara logikanya itu tidak berbahaya karena tidak bersentuhan langsung dengan batu bara atau bahkan panas yang ada di turbin, itu tidak bersentuhan langsung. Jadi itu hanya di dalam pipa-pipanya saja. Itu namanya pompa jenis circulating water pump. Jadi circulating water pump itu ada di sini kalau nggak salah. Nah, sini circulating water pump. Lalu ada yang di boiler. Nah, boiler itu namanya adalah boiler feed pump. Yang saya bilang tadi bahwa PLTU ini
menggunakan air laut dalam proses kondensasi dan dalam proses uh, untuk pemanasnya, untuk menguapnya. Jadi air dipanaskan, panas itu dipanaskan kembali sampai berbentuk steam ya, uap bertekanan tinggi, lalu masuk lagi deh ke kondensor seperti itu. Setelah kondensor, uapnya itu menjadi air, terus air itu dipompakan lagi ke BFP, ke boiler melalui BFP. Jadi sekali saja masuknya. Jadi itu bersirkulasi atau siklus tertutup ya. Nah, air laut itu yang telah demineralisasi itu masuk ke boiler dengan cara dipompakan. Pompanya namanya BFP tadi yang saya bilang. Nah, BFP itu ada di mana, Pak? Ini kan boiler nih yang kuning. Nah, ini boiler nih, isinya banyak banget. Ada steam drum, ada economizer, ada apa lagi? Ada water wall, ada ya pokoknya ratusan bahkan ribuan pipa yang ada di dalam. Nah, pipa-pipa itu berisi air. Nah, airnya itu dipompakan melalui BFP. Nah, BFP ini. Nah, water pump. Nah, memanaskannya pakai apa, Pak? Pakai batu bara. Ada batu bara ya, di handling dari sinilah. Handling dari sini, ini stacknya ya, cerobong asapnya. Jadi, kalau di mata kuliah apa ya, energi konvensional ya, teknologi energi konvensional tuh tahu tuh bentukannya seperti apa dalamnya, seperti water wall atau dinding pipa api yang di tengahnya itu dibakar batu bara sehingga pipa-pipa itu yang berisi air itu panas dan panasnya itu dimanfaatkan untuk memutar tubuh. Seperti itu kira-kira pompa yang ada di pembangkit listrik. Tentunya masih banyak juga pompa-pompa atau pompa-pompa kecil ya, seperti pompa bahan bakar, pompa untuk mengalirkan pelumasan gitu, di dalam sistem PLT. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Aman, terkendali semuanya? Aman, Pak. Lalu apalagi? Nah, ini ya bentukannya daripada BFP dan CWP. Yang di atas adalah BFP, yang di bawah CWP atau boiler feed pump dan circulating water pump. Berfungsi memompa air BFP ya, dari deaerator sebagai suction head menuju steam drum dalam boiler. Sebutan lain BFP adalah pompa air pengisi kettle. Kettle itu boiler ya artinya. Kettle itu apa? Kettle pemanas air ya, kettle. Lalu yang bawah itu circulating water pump atau CWP. Berfungsi memompa air laut dari laut dan yang disirkulasikan ke dalam kondensor, di mana terjadi heat transfer. Nah, salah satu bentuk bentuk heat exchanger itu ini. Tapi bukan pompanya ya, tapi ini kondensornya. Proses kondensasinya itu ya heat exchanger ya di dalam boiler itu. Nah, ini exchanger, jadi penukar kalor antara media panas dan media yang dingin, perbedaan temperatur. Jadi proses dan juga heat transfer atau perpindahan panas untuk mengkondensasikan uap air. Selanjutnya air laut tersebut dibuang kembali ke laut. Jadi, setelah dikondensasikan itu dialirkan lagi ke dalam laut dengan treatment tertentu ya. Sedangkan air hasil kondensasi dari kondensor masuk ke hot well. Hot well itu kayak bak penampung itu ya. Hot well itu masih hangat
ininya masih hangat lah ya. Nah ini hot well ini di mana? Di daerah situ. Ini air laut ya, ini air laut. Ini si hot well itu ada di sini masuk ya daerah-daerah sini ya. Daerah-daerah sini. Kayak bak penampung, nanti dari bak penampung itu dipompakan kembali ke boiler ya. Nah iya, ke BFP lagi nanti sirkulasinya di sini. Atau di sini nih, nah, hot well sini. Jadi dari sini disirkulasikan lagi ke lewat BFP. Dan kemudian oleh pompa yang bernama condensate pump dialirkan menuju ke deaerator. Yang berikutnya tadi pendahuluan masih, yang berikutnya adalah definisi ya. Jadi pompa itu merupakan pelengkapan fluida yang memindahkan fluida air di mana tenaga luar diberikan dari poros penggerak atau motor driven. Jadi tenaga luar ini yang kita sebut sebagai listrik dan manual ya. Ada elektrik dan manual. Ada pompa yang manual itu seperti pompa pompa Dragon ya, kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat. Dia jenisnya pompa sumur, tapi pompa sumur itu yang masih dijungkit gitu loh, masih ditarik ke atas lalu untuk melepaskannya itu ditekan ke bawah. Nah itu. Jadi ada yang elektrik, ada yang manual. Diberikan dari poros penggerak. Jadi pompa itu ada poros penggerak atau seperti besi silinder ya, yang di situ diletakkan turbin ya atau propellernya dan magnet ya. Kalau dia elektrik dia pakai magnet supaya itu arus ya, kecepatan arusnya itu bisa terjadi ya di saat motornya itu berputar. Untuk memberikan gaya pada cairan yang dipompa dalam bentuk tenaga potensial dan tenaga kinetis. Ya, jadi potensial itu adalah perbedaan ketinggian yang saya bilang tadi. Itu bergantung pada head ya. Head atau ketinggian. Dan kinetis. Kinetis itu berarti kecepatan. Ya, kecepatannya. Jadi ada ketinggian dan ada kecepatan. Sehingga memungkinkan cairan mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, pompa adalah satu utilitas atau pemanfaat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu media pemipaan. Jadi biasanya pompa itu ada untuk mengalirkannya dia menggunakan pipa-pipa. Nah, pipa-pipa itu yang berisi cairan, baik itu dalam hal suction dan discharge. Suction itu adalah dalam hal masuk dan discharge itu keluar. Jadi pemipaan. Dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Selama pompa itu tidak kita hentikan atau listrik itu tidak kita hentikan, pompa manual itu selama kita tidak hentikan itu fluida itu terus akan mengalir. Ya, karena itu tadi ketekanan ya, karena ketinggian dan head, karena kecepatan dan ketinggian. Jadi dua hal itu yang menjadi faktor utama pompa itu bisa mengalirkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pompa itu bergerak pada
tekanan yang masuk atau suction dan bagian yang keluar discharge. Jadi kalau yang gambar ini ya, gambar ini tuh masuk dan keluar. Masuknya itu yang pipa biru ini ya, dia masuk ya ke dalam pompa cairannya. Lalu yang pipa abu-abu itu yang keluar, yang out ya. Ini yang in. Nah, ini yang out, ini yang in ya masuk. Jadi air itu masuk dari pipa yang biru, lalu keluar ke pipa yang abu-abu. Seperti itu. Dan ini yang tadi yang propellernya itu atau turbinnya itu yang di sini, di dalam sini. Sehingga dia menghisap lalu dia keluarkan kembali. Nah, suction, bagian suction dan bagian discharge. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga penggerak ya ke tenaga kinetis. Jadi tenaga mekanis, tenaga kinetis, dalam hal ini kecepatan, maupun tenaga potensial perbedaan ketinggian, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. Ya, jadi karena ada beda ketinggian, yang tadi kita asumsikan ada kolam yang di atas dan kolam yang di bawah, lalu ada kecepatan, jadi air itu terus mengalir karena daya hisap daripada propeller. Jadi dalamnya ada kayak suatu baling-baling gitu ya, kayak ada baling-baling yang bergerak menghisap fluida air dan mengeluarkannya di discharge. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini pompa piston. Pompa piston itu yang seperti pompa apa sih namanya? Pompa dragon itu ya. Nah, yang ini yang pompa centrifugal nih yang ada baling-balingnya, tapi ini tidak bergerak kayaknya animasinya. Nah, ini bergerak, animasinya bergerak. Yang di bawah enggak, yang di bawah iya, yang di atas tidak. Nah, ini yang diputar ya, yang warna kuning ini. Ada casing berputar. Nanti masuknya dari sini, airnya keluarnya dari sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini pengelompokan pompa ya. Pompa. Nah, pengelompokan pompa itu ada pompa langkah non positif ya, atau non positif displacement pump, atau pompa langkah positif. Jadi bukan pompa negatif ya, tapi pompa non positif. Bukan namanya bukan pompa negatif, tapi pompa non positif. Contohnya itu ada pompa sentrifugal ya, seperti yang pompa air di rumah kita itu pompa sentrifugal. Lalu ada pompa langkah positif atau positif displacement pump. Displacement pump itu contohnya pompa reciprocating ya. Reciprocating itu pompa torak yang diangkat dan ditekan ya, seperti itu, seperti piston pada kendaraan ya, dengan pompa rotari. Ya, rotarinya itu artinya yang berputar itu shaftnya atau apa namanya, shaft itu apa namanya, bahasa Indonesia apa ya, shaft itu ya, bahasanya itu saya ini apa namanya, dudukan daripada piston ya, dudukan piston itu shaft, atau lengannya ya, lengan yang panjang gitu ya, shaft itu namanya. Yang crankshaft itu berarti yang berputar. Jadi ada gerakan bolak-balik atau gerakan maju mundur, di mana gerakan mundurnya
piston itu ialah menghisap ya, dan gerakan majunya piston itu adalah melepaskan, seperti kalau kita dulu sering main apa suntik-suntikan dokter itu ya, atau pompa angin ya, pompa angin atau kompresor manual ya, saya sebut tadi itu pompa sepeda. Nah, itu sistem kerja seperti ini. Jadi kalau kita tarik ke atas itu gerakan menghisap, lalu kita tekan ke bawah itu gerakan mengeluarkan anginnya atau udara. Seperti itu. Jadi cara kerjanya sederhana seperti itu. Tentunya dalam hal ini pompa, karena ini pompa, jadi cairan yang dihisap dan cairan yang dikeluarkan. Terdiri atas piston, crosshead, connecting rod, dan crankshaft. Crosshead ini apa namanya? Ring atau connecting ya, yang disambungkan ke atas piston ya, atau namanya kalau di otomotif itu namanya apa namanya, kaki piston ya, kaki pistonnya atau piston dalamnya. Lalu kalau crankshaft itu yang berputar, lalu connecting rod itu yang apa namanya, kayak piston yang bagian bawahnya, piston yang disambungkan langsung ke crankshaft. Itu yang berputar. Sedangkan di bagian suction dan discharge itu ada valve yang namanya katup. Nah, katup ini tentunya yang hanya bisa satu arah, yang bisa masuk tapi tidak bisa kebalikannya. Itu namanya katup. Biasanya berbentuk atau berbahan dari rubber ya, atau karet. Nah, untuk pengelompokan pompa kita bahas minggu depan aja ya. Pengelompokan pompa yang ini, yang diagram ini nanti kita akan. Oh, sebelum itu nanti. Nah, jadi ini nyambung daripada pengelompokan pompa yang ini. Jadi pompa itu ada yang saya bilang tadi, ada yang non positif displacement pump, ada yang positif displacement. Jadi bukan negatif ya. Non positif saja dan positif. Nah, non positif ini contohnya adalah centrifugal pump yang tadi ini, centrifugal pump yang sering ada di rumah kita, pompa air. Lalu yang positif displacement pump itu adalah pompa rotary dan reciprocating pump. Rotary dan reciprocating. Nah, di luar pompa yang ada itu banyak juga pompa-pompa yang sekarang teknologinya sudah sangat maju ya. Ada jet pump, ada air lift pump, ada hidrolik, ada elevator, ada elektromagnetic pump, dan lain sebagainya. Cara kerjanya mirip-mirip seperti pompa apa namanya, non positif dan positif. Cuman dia dipasangi sensor-sensor, bahkan dipasang apa namanya, ada juga pompa yang digabungkan dengan pompa lainnya sehingga menghasilkan jenis pompa baru disesuaikan dengan kondisi dan kegunaan. Nah, ini besok kita akan bahas nih, jet pump, air lift pump, hidrolik, elevator, elektromagnetik. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman udah pada presensi semua ya di Google Classroom? Sepertinya sudah, Pak. Oke. Nanti saya kenapa? Oke. Nanti materinya saya akan share ke Google Classroom yang sudah disampaikan. Lalu
Untuk minggu depan, kalau saya bisa hari Jumat, saya infokan terlebih dahulu, bukan lagi di Google. Maaf, di WA Group ya. Oke. Hari ini cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga 15 pertemuan ke depan kita bisa kuliah dengan lancar ya, setelah diberikan kesehatan dan nilai yang maksimal ya, nilai yang maksimal di mata kuliah pemanfaat energi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya.